Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Storm, on and on, never ending. Open doors, empty arms, don't look back, no pretending. I don't want anything in a broken home, not the memories, all the things we own. Another picture of us on the wall, so take what you want. Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. Screaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat dan walafiat. Hari ini kita mulai. Marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hadir. Astia Rifat Afilian Sasa Dilaika Saskia Fania Zara Aulia Firdaus. Alhamdulillah. Saya pun ada dua anak yang sakit. Mudah-mudahan yang lain tetap disehatkan oleh Allah. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Namun sebelumnya kita baca dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini anak-anak diharapkan mampu menganalisa kebenaran sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mampu menafsirkan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak mampu menampilkan dalil tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak mampu mengkomunikasikan sifat jaiz Allah serta ciri-ciri orang yang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat Allah kemarin ada berapa? Sifat Allah dibedakan menjadi 3. Ada sifat wajib, yang kedua yang ketiga sifat jaiz. Nah, yang pertama kemarin adalah sifat wajib. Masih ingat apa kemarin sifat wajib? Sifat yang harus ada pada zat Allah. Dibagi kepada berapa bagian? Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nafsiyah, yang sifat mustahil apa? Sifat yang tidak mungkin atau sifat yang tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di minggu kemarin kita membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang sifat jaiz dan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas adalah tentang sifat jaiz Allah. Adakah yang tahu apa itu sifat jaiz? Betul sekali. Yang disebut dengan jaiz itu artinya ialah boleh, ya, boleh
atau menang. Ya. Jadi sifat jaiz Allah yaitu kewenangan Allah untuk mewujudkan sesuatu. Yang mana di dalam sifat jaiz ini hanya ada satu yang biasanya disebut dengan fi'lun kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Coba sebelumnya kita lihat video ini terlebih dahulu. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan video. Peristiwa yang luar biasa terjadi saat gelombang tsunami menghantam wilayah Aceh. Seorang bocah laki-laki bernama Martunis saat itu selamat usai 21 hari terperangkap di laut. Martunis mengaku bisa selamat setelah meraih sepotong kayu, lalu terapung. Kemudian dia berpindah ke kasur yang melintas di dekatnya, tapi naas kasur itu pun tenggelam. Lalu dia memanjat sebatang pohon untuk bertahan hidup. Setelah 21 hari bertahan, penduduk menemukan Martunis pada 15 Januari 2005 silam. Seorang wartawan televisi Inggris yang kebetulan meliput wilayah itu langsung menggendongnya. Dalam sekejap, pemain Martunis yang masih mengenakan kaos timnas Portugal beredar di stasiun televisi Eropa. Bocah kurus berkulit hitam itu pun langsung menarik simpati bintang top sepak bola Portugal seperti Luis Figo, Nuno Gomes, bahkan hingga Cristiano Ronaldo. Federasi sepak bola Portugal pun akhirnya mengundang secara resmi Martunis ke negaranya. Bocah ini bahkan dijadikan anak angkat oleh Cristiano Ronaldo. Masjid Rahmatullah masih cukup berdiri. Keajaiban lainnya adalah Masjid Rahmatullah di wilayah Provinsi Aceh. Masjid ini masih kokoh saat tsunami menerjang masjid tersebut. Padahal jaraknya hanya 500 meter dari bibir pantai. Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih kokoh dari sebuah perkampungan di Kecamatan Lokma, Kabupaten Aceh Besar. Bangunan di sekitar masjid hancur dan terseret ombak, sementara bangunan masjid masih kokoh berdiri. Tujuh orang selamat setelah naik ke masjid. Di sebuah desa Murah, Kecamatan Pokan Mada, Kabupaten Aceh Besar, ada cerita ajaib lainnya. Di sana ada kubah masjid yang terhempas belasan kilometer. Saat tsunami, ada 7 orang yang selamat berkat kubah ini. Di balik kapal, kubah ini menyelamatkan mereka dari tsunami. Kubah ini tadinya merupakan dari masjid Jamir yang berasal dari desa Lamtoa. Namun terlepas dari fondasi masjid saat tsunami terjadi dan terdampar sejauh 2,5 km dari tempat semula. Demikianlah beberapa keajaiban yang terjadi pada tsunami 2004. Semoga video ini bermanfaat dan mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari video yang anak-anak lihat tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang bukti kekuasaan Allah? Biasanya kalau Allah sudah berkuasa, maka tidak akan bisa yang mampu untuk menolaknya. Ya. Nah, di situ tadi ada beberapa bangunan yang hancur. Ya. Ternyata ada juga satu bangunan yang utuh, yakni masjid. Itu menandakan bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ada yang dihancurkan, juga ada yang masih dihidupkan. Ya. Terus banyak manusia yang pada saat itu meninggal dunia, tetapi juga ada juga yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya kehendak Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh
Ta'ala. Banyak sekali contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kita bahas. Contoh yang pertama, ketika ada seorang perempuan yang hamil, maka Allah lah yang berhak menentukan janin yang ada di dalam kandungan tersebut. Apakah itu berbentuk laki-laki atau perempuan, itu haknya Allah. Ya. Sifat jaiznya Allah. Terus Allah berhak menentukan rezeki bagi semua makhluk. Ada yang diberikan rezekinya itu orang lain memandangnya kau enak sekali, dari mulai kecil sampai meninggal dunia itu kelihatan kaya saja, nggak pernah susah. Seperti itu. Allah berhak membuat atau menghancurkan alam raya dan seisinya. Kalau alam raya ini sudah hancur, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegahnya. Atau yang disebut dengan hari kiamat. Kalian tentang sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang mau membacanya? Lihat ya. Lihat. Ayo minta kami silakan dibaca. Artinya? Dari dalil yang dibacakan oleh kami tersebut, ini menunjukkan bahwasannya kekuasaannya Allah untuk menciptakan atau memilih apa yang Dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Ya, contohnya, misalkan di sini itu hujan, ternyata di rumah sampean tidak hujan. Ya, Allah menghendaki apapun yang terjadi. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membahas tentang ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah ini, anak-anak akan saya kasih tugas dan dibagi dalam beberapa kelompok ya. Nanti saya harap dari mulai sebelah kanan ini menyebutkan angka 1 sampai 6. Terus kembali lagi angka 1 sampai 6. Selanjutnya nanti angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 berkumpul dengan angka 2 sampai angka 6 ya, berkumpul dengan angka 6. Mulai dari sebelah sini. 6. 2. 1. Ya, sambil. 4. Yes, mulai sekarang silakan yang 1 berkumpul dengan nomor 1. Nomor 1 kelompoknya ada di sini. Nomor 2 kelompoknya ada di sini. Nomor 3 kelompoknya ada di sini. 4 ada di sini, ya. 5 ada di sini dan 6 nanti ada di sebelah sini. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Nah, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Bisa mengambil jawaban dari buku paket atau buku-buku yang relevan yang sampean bawa pada hari ini. Silakan dikerjakan bersama-sama. Boleh.
kami dengan beriman kepada sifat-sifat Allah, seseorang tidak akan pernah putus asa dalam usahanya karena yakin bahwasannya apapun yang diusahakan manusia pasti dibalas oleh Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, silakan dibaca dan dijawab bagi kelompok 5. Bagaimana menurut kalian jika ada yang mengatakan bahwa rezeki itu tergantung dari usaha manusia saja? Jawabannya, menurut kami manusia sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya berusaha, tetapi yang menentukan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya untuk kelompok 6, bagaimana jawabannya yang soal nomor 3? Menurut kami, jangan melihat kalau Allah itu bersifat jais, maka hanya Allah yang berhak memberikan rezeki kepada manusia. Meskipun manusia itu sudah berusaha, tetapi jika Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Tepuk tangan